سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه واجتباه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ila amqala. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, para habaib yang kami hormati, yang kami muliakan. Alhamdulillah kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini apabila kita isi dengan ketaatan, ibadah dan amal soleh, maka tentu hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jihad fisabilillah tidak bisa menyamai orang yang beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam ya'ni ayyamul asyar." Ujar Rasulullah, kadada hari-hari yang apabila beramal soleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah melebihi daripada 10 hari ini. Maka para sahabat waktu itu pun bertanya, "Walal jihadu fisabilillah." Bagaimana dengan jihad fisabilillah? Maksudnya pahalanya ganal mana antara jihad fisabilillah dengan orang yang beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Maka ujar Rasulullah, "Walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yati min dzalika bisyai'in." Kecuali bahkan jihad fisabilillah kata Rasulullah tidak bisa menandingi, kecuali orang yang keluar dari rumahnya membela agama Allah, berperang melawan orang kafir dengan membawa dirinya dan hartanya, dan ia tidak pulang lagi. Artinya hartanya habis, orangnya meninggal, baru bisa menandingi orang yang beramal soleh. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita kadang-kadang usah berangkat perang ibaratnya, kadang angkat senjata, kadang melawan orang kafir, kadang berdarah-darah, bahkan kadang sampai mempertaruhkan hidup ataupun nyawa kita hanya mengisi di 10 hari pertama ini dengan amal soleh. Mudah-mudahan kita diberikan Allah taufik dan hidayah. Nah, di antara amal soleh yang termasuk di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah berkorban. Nah, selain pada itu ya puasa juga kan, ada puasa tarawiyah, ada puasa arafah. Nah, pembahasan kita malam ini tentang korban. Dalam kitab-kitab fikih madhab Syafi'i, istilah korban ini mereka mengungkapkan dengan bahasa, ada namanya udhiyah, ada namanya dohiyah, ada namanya tadhiyah. Artinya sama sebenarnya korban menurut bahasa kita. Nah, adapun menurut syariat apakah yang dimaksud dengan udhiyah itu? Ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallah ta'ala min yawmi 'idin nahri ila akhiri ayyami tasyrik. Arti berkorban itu adalah menyembelih sesuatu dari binatang ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah mulai hari raya korban tanggal 10 Dzulhijjah sampai di akhir hari-hari tasyrik. Jadi menyembelihnya itu binatang ternak, dalam hal ini seperti unta, sapi dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktunya mulai hari raya itu sampai akhir di hari tasyrik.
Pertama kali disyariatkannya berkorban ini tahun kedua Hijriyah ya. Nah, tahun kedua. Dalam bahasa Arab ada juga namanya korban. Jadi bukan bahasa kita aja, bahasa Indonesia korban, bahasa Arab ada korban namanya. Cuma korban dalam bahasa Arab itu lebih luas maknanya dan lebih umum. Disebutkan oleh ulama, apa itu korban dalam bahasa Arab? Ma yataqarraba bihil 'abdu ila rabbih ta'ala sawa'un akana minadz zabaih am min ghairiha. Arti korban di sini adalah sesuatu yang dikerjakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, entah itu dengan menyembelih ataupun dengan ibadah-ibadah lain. Jadi umum daripada korban menyembelih itu lebih umum. Nah, dalam Al-Quran kan disebutkanlah tentang kalimat korban ketika Allah menyuruh Rasulullah menceritakan cerita yang terjadi kepada anak Nabiullah Adam alaihissalam dengan cerita yang sebenarnya. Ujar Allah, watlu alaihim naba abainai Adam bil haq, ceritakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada mereka cerita kisah dua orang anak Nabi Adam dengan cerita yang sebenarnya. Apa kisahnya? Iqarraba qurbanan, ketika keduanya melaksanakan korban. Siapa nih anak Nabi Adam ini siapa? Habil dan Qabil. Fatuqbila min ahadihima ujarallah walam yutaqabbal minal akhar. Maka diterima korban salah satu di antaranya, yang diterima itu Habil, walam yutaqabbal, dan tidak diterima korban yang lain yaitu Habil. Maka karena si Qabil adalah, jadi si Habil yang diterima, si Qabil yang akan diterima. Maka si Qabil ini berkata apa? Qala la aqtulanna, sungguh aku akan membunuhmu. Jadi ujar si Habil apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korbannya orang-orang yang bertakwa. Jadi korban yang diterima oleh Allah, pekerjaan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang diterima adalah yang dilandasi dan didasari takwa kepada Allah. Dalam hadis ada juga disebutkan kalimat korban. Ujar Nabi nama mani ketasala yaumal jum'ah guslal janabah, barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi junub, summa roha, kemudian berangkat ke masjid fi sa'atil ula, pada jam yang pertama, pakaan nama qarraba badanatan, seakan-akan ia berkorban satu ekor onta. Ini pulang ke masjid hari Jumat ambil sungsong, berkorban seperti seekor onta, artinya pahalanya gonol. Jadi kita hari Jumat itu disuruh bersungsong, isok sana bersungsong isok masjid. Cuma rangkaian amalannya itu mandi dulu, kayak mandi junub. Mandi junub itu maksudnya mandi nang bujur mandi dong. Nah kada bertinggal kepala mandi bujur. Baik itu aja Rasulullah, barang siapa yang berangkat di jam yang kedua seakan-akan dia berkorban satu ekor sapi, di jam yang ketiga seperti berkorban satu ekor kibas yang bertanduk, jam keempat seperti seekor ayam, yang kelima seperti sebutir telur. Intalo ini kita tahu nih, intalo itik tambok kan, intalo puyuh. Amun sudah habis gitu, ketika imam menuju mimbar, maka para malaikat pun yang asalnya berdiri di depan pintu mencatat setiap orang yang masuk masjid menghadiri sembahyang Jumat, mereka duduk siap-siap mendengarkan khutbah. Nah, jam pertama itu mulai jam berapa? Nah, ini menghitungnya mulai habis subuh sampai masuknya waktu sembahyang Jumat bagi 5. Itu hitungnya. Zuhur masuk waktu Jumatan, zuhur jam berapa? Jam setengah 1 lah.
yang salah satu habis subuh anggaplah jam 6-an lah. Nah mulai jam 6 para jam setengah 1 bagi 5 berarti jam pertama itu dia berangkat jam pertama itu dia menghadap dapat kontak. Berarti dia menghadap dapat kontak berangkat sembahyang Jumat ke masjid itu jam 6 jam 7-an. Ya paling langsung jam 8 ada biar ke masjid hari Jumat jam 8.